Salam hangat Sobat Air, kembali lagi di Aquatic Channel Official. Beberapa hari yang lalu saya baru saja menyelesaikan project untuk akuarium ikan koi dan ikan glowfish, pesanan dari Sultan desa sebelah, yang mana beliau terinspirasi dari akuarium ikan koi dan ikan glowfish yang ada di sini. Seperti apa konsepnya? Ikuti terus perjalanan saya dan jangan di skip, karena di video ini semoga saja bisa menginspirasi Sobat Air yang masih bingung menentukan konsep akuarium Sobat Air yang ada di rumah. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Tapi seperti biasa kita intro dulu. Oke, ini adalah akuarium milik saya yang menjadi inspirasi beliau. Untuk spesifikasi akuarium yang di atas berukuran panjang 100 cm atau 1 meter dengan lebar 40 cm dan tingginya 40 cm. Nah, untuk akuarium ikan glowfish yang di bagian bawah berukuran panjang 90 cm, lebar 30 cm dengan tinggi 25 cm. Untuk spesifikasi raknya sendiri, saya memakai material besi holo galvanis 4x4 dengan ketebalan 1,2 mili. Bukan material seperti rangka yang lagi viral sekarang. Dengan panjang 100 cm atau 1 meter, lebar 40 cm dan tinggi raknya sendiri 50 cm. Jarak saf bawah dengan kaki rak besi ini sekitar 5 cm. Menggunakan alas triplek 8 mm dengan cat berwarna hitam. Oh iya, untuk background akuariumnya juga sama, berwarna hitam juga. Dan nanti akan saya jelaskan kelebihan background hitam ini pada akuarium. Untuk backgroundnya saya menggunakan Scott LED berwarna hitam Dove. Fungsi background hitam pada akuarium yang pertama, secara visual warna ikan terlihat lebih mencolok. Yang kedua, suasana yang gelap membuat akuarium terlihat lebih natural. Dan yang ketiga, menyembunyikan lumut supaya akuarium terlihat selalu bersih. Oke, kita lanjut ke bagian prosesnya. Untuk akuariumnya di sini sudah jadi ya. Kebetulan untuk proses perakitan akuarium dan raknya ini sudah saya serahkan ke teman saya. Jadi di sini saya hanya proses pemasangan background dan proses instalasi filtrasinya. Dan untuk teknik pemasangan background, saya menggunakan air sampo atau sabun. Nah, air sampo ini berfungsi untuk mengatur posisi background, supaya nanti teman-teman tidak kesulitan pada saat posisi background kurang pas. Jadi hanya perlu menggeser sampai posisinya benar-benar presisi. Nah, setelah dirasa posisi background sudah pas, lalu kita masuk ke bagian penggesutan. Proses penggesutan ini bertujuan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terjebak di dalam background dan merekatkan lem Scott LED pada kaca. Untuk alat gesutnya sendiri, teman-teman bisa memakai kartu ATM atau KTP. Dan ini dia hasilnya. Setelah pemasangan background, untuk akuarium atas, bagian dasarnya juga saya pasang background, karena nanti akan saya setting polos. Dan bagian akuarium bawah, hanya bagian dinding belakang akuarium yang saya background, karena bagian dasarnya nanti akan saya beri substrat atau pasir sebagai hiasan. Nah, setelah proses pemasangan background selesai, di sini saya akan spill satu persatu. Untuk akuarium yang di atas, dimulai dari sistem filternya, saya memakai top filter kaca berukuran 100 x 12 x 12 cm dengan 5 ruang yang terbagi menjadi 1 ruang input, 3 ruang media, dan 1 ruang output dengan 1 lubang output yang sudah dibor pada bagian kaca. Untuk mesinnya sendiri, saya memakai pompa dengan besaran 1800 liter per jam.
Nah, pada bagian input mesin pompa, saya memodifikasi dengan pipa paralon setengah inch sebagai konektor, dan saya sambungkan dengan keni L paralon setengah inch juga, yang berfungsi menyedot kotoran koi. Alasan saya memodifikasi seperti ini karena akuarium ini nanti akan diisi oleh ikan koi besar, yang mana kotorannya juga besar, jadi bisa memaksimalkan penyedotan. Untuk lampu, saya memakai lampu celup berwarna merah seperti yang saya gunakan. Lalu ini adalah termos Coldness K1, dan untuk penjelasan lengkapnya tentang filter Coldness K1, teman-teman bisa lihat langsung di konten saya yang ini. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Lalu kita lanjut ke akuarium di bagian bawah. Akuarium bagian bawah ini nanti rencananya akan diisi oleh ikan glowfish. Dan di beberapa video saya ini sudah sering ya saya jelaskan cara setting akuarium ikan glowfish, dan untuk link videonya nanti akan saya taruh di deskripsi. Mesin filter saya konektorkan langsung dengan quick filter internal, lalu di bagian output pipa saya modifikasi supaya bisa menciptakan arus air. Selanjutnya saya akan spill media filtrasi yang akan dipakai. Untuk media filtrasi pertama, saya pakai media filter mekanis berupa kapas biofoam 3 lapis, lalu kapas putih. Selanjutnya media filtrasi kedua, saya memakai media biologis, ada bioball dan bioring. Tepat di antara bioball dan bioring, saya letakkan kapas filter untuk menahan kotoran halus yang lolos di media mekanis tadi. Pada ruang ketiga, saya menaruh media biologis dengan susunan yang sama dengan ruang kedua tadi. Kenapa saya tidak memakai media kimiawi di ruang ketiga? Alasannya cukup sederhana. Media kimiawi seperti arang karbon dan batu zeolit itu memiliki perawatan secara berkala, karena setiap 3 bulan sekali media ini harus diganti atau diperbarui. Apabila tidak, zat amoniak yang sudah diikat pada media kimiawi ini akan dilepas kembali, dan ini tentunya sangat berbahaya buat kesehatan ikan teman-teman dan bisa menyebabkan bom amoniak. Oh iya, untuk sistem inputnya di sini saya memakai seperti sistem Vortex, yang mana sistem filtrasi mekanisnya dimulai dari bawah. Pada pipa input saya sambung dengan T paralon akuarium, dan kapas saya beri ganjalan kaca supaya terdapat ruang air dari filter untuk menghindari penyumbatan. Untuk semua peralatan akuarium yang saya spill di sini, nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi. Oke, setelah semuanya saya jelaskan, langsung saja kita antar akuariumnya. Nah, ini adalah proses sebelum pengisian ikan. Biasanya saya akan menjalankan sistem filtrasi terlebih dahulu selama 24 jam. Ini bertujuan untuk menstabilkan pH air, supaya apabila kita baru saja membeli akuarium dan tidak mengendapkan airnya terlebih dahulu minimal 24 jam, yang saya khawatirkan ikan bisa mengalami shock pH. Jadi ini sebagai langkah awal antisipasi. Untuk awal, jangan khawatir apabila air akuarium teman-teman masih berkabut, karena seiring berjalannya waktu, media biologis akan terisi oleh bakteri baik, yang mana ini nanti akan mengurai bakteri dan membantu proses penjernihan air. Jadi bersabar ya. Nah, ini dia hasilnya setelah 24 jam dan sudah terisi oleh ikan. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya apabila ada yang ingin ditanyakan. Nah, itu tadi perjalanan saya, semoga bisa menginspirasi sobat air yang masih bingung untuk menentukan konsep akuarium yang ada di rumah. Jangan lupa like dan subscribe
Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.